Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bapak. Kita kembali lagi ke mata pelajaran ekonomi. Oke, sebelumnya mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang tetap sehat, tidak sampai ada yang sakit, tetap menjaga stamina, tetap menjaga imun, dan tetap berolahraga. Biar apa? Biar kita semua sehat dalam menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ketenaga kerjaan, tapi masih di bagian yang pertama, di mana di situ kita hanya membahas definisi-definisinya saja, di mana di situ kalian mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan angkatan kerja, apa sih yang dimaksud dengan kesempatan kerja, apa sih yang dimaksud dengan penduduk gitu. Dan sekarang kita akan membahas yang selanjutnya tentang pengangguran. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ditunggu. Oke. Ya, kita masuk ke materi kita selanjutnya tentang ketenaga kerjaan, yaitu di pengangguran. Definisi. Pengangguran itu, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu sangat kompleks sekali. Karena meliputi lima hal pokok, yaitu pengangguran, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, mutu angkatan kerja yang rendah, hingga persebaran angkatan kerja yang tidak merata dan tingkat upah tenaga kerja yang rendah. Kita bahasnya yang di Indonesia. Jadi ada lima masalah. Yang pertama jumlah angkatan kerja, yaitu pertama pengangguran. Yang kedua, angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Yang ketiga, mutu angkatan kerja yang rendah, hingga persebaran angkatan kerja yang tidak merata dan tingkat upah tenaga kerja yang sangat rendah. Itu yang masalah terjadi di Indonesia. Kita bahas pengangguran. Kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang pengangguran. Ada 6 hal yang mengakibatkan pengangguran. Jadi kita nganggur itu ada alasannya. Yang pertama, penduduk relatif banyak, sedangkan lapangan kerja sedikit, sehingga tidak semua angkatan kerja dapat bekerja. Jadi di suatu daerah itu penduduknya padat, sangat padat, tetapi peluang kerjanya atau kesempatan kerjanya sangat sedikit. Jadi tidak semuanya penduduk itu bisa bekerja. Itu yang salah satu mengakibatkan terjadinya pengangguran. Yang kedua, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratannya. Gitu. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan itu menerima tenaga kerja yang qualified, dunia pendidikannya minimal S1. Tetapi masih didominan saat ini penduduk di Indonesia hampir rata-rata itu qualified pendidikannya masih di bawah S1 atau SMA sederajat, yang akhirnya mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang ketiga, teknologi yang semakin modern dan belum terimbangi oleh kemampuan angkatan kerja. Gitu. Saat ini segala sesuatu teknologi itu sudah semakin canggih, tetapi banyak angkatan kerja yang Indonesia kurang bisa mengoperasikan teknologi atau alat-alat yang sedang digunakan di dalam perusahaan itu. Itu yang akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan lebih baik mengambil karyawan ataupun angkatan kerja dari negara lain. Yang keempat, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi. Dan yang kelima, ketidakstabilan perekonomian politik dan keamanan suatu negara. Yang keenam, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim. Ini adalah 6 hal yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Dan sebenarnya masih banyak lagi
faktor-faktor lain yang mengakibatkan pengangguran. Tapi kebanyakan kita lihatnya dari 6 ini. Yang kedua, yang masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Maksudnya di sini adalah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat telah menghasilkan angkatan kerja yang besar di Indonesia. Populasi penduduk di Indonesia pesat. Gitu. Sayangnya, laju pertumbuhan penduduk ini tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja pun terjadi, akibatnya pengangguran terus bertambah dan masalah ketenagakerjaan negara kita semakin kompleks. Gitu. Di sini maksudnya pertumbuhan penduduk. Jadi maksudnya perkembangan penduduk di Indonesia ini pesat gitu loh. Angka kelahiran itu meningkat, tetapi angka dan jumlah kesempatan ataupun angka jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu sangat sedikit. Yang akhirnya mengakibatkan adalah tidak seimbangnya antara angkatan kerja yang ada dengan kesempatan kerja yang ada. Di situ akhirnya mengakibatkan adalah terjadinya pengangguran dan masalah dalam ketenagakerjaan kita. Yang ketiga, itu adalah mutu angkatan kerja yang rendah. Ini sebenarnya hampir sama saja dengan yang kayak pengangguran tadi, di mana mutu atau qualified atau kualifikasinya atau skillnya lah, angkatan kerja yang kita yang sangat rendah. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang sangat modernisasi bisa dikatakan, kita harus lebih mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade keahlian kita dalam bidang apa saja, dalam kemampuan apa saja. Karena perusahaan ataupun tempat lapangan pekerjaan itu membutuhkannya orang-orang yang seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah angkatan kerja kita itu jarang ataupun hampir sebagian besar tidak mau mengupgrade dirinya. Kualifikasinya apapun itu, kemampuannya, skillnya tidak mau di-upgrade. Akhirnya adalah mutu angkatan kerja kita, mutu angkatan kerja yang sangat rendah dan mengakibatkan adalah masalah di ketenagakerjaan kita. Persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Pembangunan yang lebih banyak dilaksanakan di kota mendorong angkatan kerja dari daerah untuk datang. Angkatan kerja menumpuk di kota, sementara di daerah kekurangan. Padahal masih banyak daerah yang lebih luas wilayahnya dan memiliki lebih banyak sumber daya alam. Akibatnya, banyak pengangguran di kota karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bisa menampung semua angkatan kerja. Bukan hanya itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang di daerah jadi tidak optimal karena kekurangan tenaga pengolahan. Jadi contohnya seperti ini. Kita lihat saat ini, kita tidak tutup mata, kita lihat di ibu kota kita yaitu Jakarta, itu populasi penduduknya sangat-sangat banyak dan akhirnya mengakibatkan penduduk di Jakarta itu banyak gitu. Tetapi di situ jumlah lapangan pekerjaannya, jumlah kesempatan kerjanya sangat sedikit, yang mengakibatkan adalah terjadinya pengangguran. Masalahnya banyak di daerah yang sangat sedikit tenaga kerjanya karena SDM-nya pada pindah ke kota, yang di situ mengakibatkan SDA-nya di situ kurang dimanfaatkan. Padahal kalau misalnya tenaga kerja itu ataupun SDM-nya itu mempunyai keahlian ataupun semangat dalam bekerja, maka SDA yang ada di situ bisa digunakan dengan sebaiknya. Masalah upah tenaga kerja yang rendah. Permasalahan tenaga kerja yang cukup memprihatinkan adalah rendahnya tingkat upah. Upah rendah umumnya terjadi pada sektor pertanian, industri kecil, dan sektor informal lainnya. Secara ideal, upah seharusnya berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak, mencerminkan imbalan atas hasil kerja, dan memberi motivasi bagi peningkatan produktivitas kerja. Upah tenaga kerja di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ini adalah salah satunya. Upah untuk tenaga kerja di Indonesia itu sangat rendah. Kenapa? Karena itu tadi,
tenaga kerja yang ada di Indonesia ataupun tenaga kerja asli dari Indonesia itu jarang sekali memegang posisi atau peranan yang sangat penting di suatu perusahaan gitu. Tenaga kerja kita atau SDM kita hanya dalam posisi lapis 2 ataupun lapis 3 dan sampai ke bawah gitu. Yang dimana sebenarnya atau bisa dikatakan kita tidak terlalu mempunyai peranan penting dalam perusahaan itu. Itu yang mengakibatkan akhirnya masalah upahnya kita semakin kecil. Kalau kita mempunyai peranan yang sangat penting di perusahaan itu, maka upah kita akan sangat besar. Kita kembalikan lagi sebenarnya di situ adalah di kualifikasi kita ataupun skill kita, keahlian kita yang harus kita upgrade. Oke, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk materi kita yang kedua, yaitu mengenai pengangguran. Yang Bapak harapkan adalah kalian jangan hanya berpatokan dengan materi yang ada di sini, tetapi kalian bisa mengambil dari sumber-sumber lainnya. Tetap semangat, tetap berolahraga, mengikuti protokol kesehatan. Salam kebangsaan, salam NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.